ada Puslit-Bangnak gitu. Puslit-Bangnak itu apa sih Pak? Sebetulnya bagaimana gitu? Ya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan ini adalah akhirnya adalah untuk diadopsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Mungkin kira-kira visi dan misi secara detailnya ini seperti apa sih Pak? ada penelitian tentang sapi perannya, ada domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Farmers, kembali lagi bareng kita di podcast Pertanak, perbincangan seputar peternakan. Nah sekarang justru nih harusnya yang dari awal kita bahas ya, kita kenalkan, tapi ternyata narasumbernya baru bisa hadir hari ini karena beliau memang super sibuk ya. Nah sekarang podcast ini adalah salah satu media diseminasi juga sebetulnya ya dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, di mana harusnya Puslit-Bangnak ini saya kenalkan paling awal sebetulnya, tapi tidak apa-apa, hari ini kita akan mengupas tuntas tentang Puslit-Bangnak dari mulai sejarah mungkin ya seperti itu hingga kedepannya visi misi dan rencana ke depan Puslit-Bangnak sendiri seperti apa akan kita bahas hari ini. Nah, saya sudah mendatangkan narasumber yang nomor 1 di Puslit-Bang Peternakan. Jadi dari beliau insya Allah kita akan mendapatkan informasi yang lengkap dan menginspirasi tentunya ya bagi Sobat Farma semua. Nah langsung aja, jangan lama-lama, kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya selalu mengawali podcast ini dengan menanyakan kabar, Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kabar sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat, keluarga juga sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, sukses, terima kasih. Kesehatan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu ya. Saya tahu waktu Bapak tuh luar biasa dinamis sekali gitu Pak ya, banyak agenda lain-lainnya gitu. Terima kasih sudah menyempatkan datang di podcast kami, karena sebetulnya ini saya harus mengenalkan dari awal sebetulnya Pak ini, cuman ya udahlah kita ini aja menentukan waktunya mengikuti Bapak gitu kan, seperti itu. Nah, semua karena tugas kok Mbak. Iya betul saya paham Mbak, makanya saya mengikuti ini gitu. Sebelum kita lanjut ke perbincangan, Pak izinkan saya membaca sedikit mungkin biografi Bapak ya. Monggo silakan. Oke. Jadi Sobat Farmers, beliau ini Dr. Hewan Agus Susanto MSI, dan beliau ini telah lahir di Kulon Progo ya Pak ya. Betul. Kulon Progo tanggal 1 Februari 1971. Nah, beliau telah menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. S2-nya di Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan ya Pak ya, di IPB, dan S3-nya Ilmu Ternak IPB. Nah, sekarang terakhir jabatan beliau adalah sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Wah, luar biasa Bapak. Bagaimana itu Pak, kira-kira sudah mencapai seperti ini Pak? Oh ya, saya kira ini perjalanan hidup orang. Saya mempunyai filosofi seperti air mengalir. Jadi air mengalir itu adalah air yang bisa memberikan aliran yang jernih, menghidupi, membahagiakan lingkungan, dan ada usaha, dan ada sisi doa dan kepasrahan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua sisi, manusia secara komplit, manusia secara lahiriah maupun batiniah. Usaha otak maupun usaha yang sifatnya rohaniah, yang merupakan ada kepasrahan dan doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya kira itu. Luar biasa Pak. Wah itu bagi saya sesuatu yang baru tuh Pak, mengalir seperti air yang memberikan kehidupan, iya betul seperti itu Pak. Betul. Nah sekarang kita ke Puslit-Bangnak sendiri Pak. Sebetulnya itu seperti apa ya Pak Puslit-Bangnak itu? Jadi banyak sih Pak sebetulnya, saya bahkan teman-teman saya kan dulu juga di IPB tuh Pak ya, dan bahkan teman-teman saya pun ada yang belum paham gitu Pak, ternyata ada Puslit-Bangnak gitu. Puslit-Bangnak itu apa sih Pak sebetulnya, bagaimana gitu? Iya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan ini adalah organisasi eselon 2 di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
ini merupakan suatu organisasi instansi pemerintah yang melakukan penelitian dan pengembangan peternakan, di mana di bawahnya itu kita didukung oleh unit-unit kerja. Ada kita punya balai penelitian ternak, Balitnak, ada didukung juga oleh balai besar penelitian veteriner, kemudian loka penelitian sapi potong gratis, loka penelitian kambing potong di Seputih Medan, karena kita di sini memiliki riset peternakan dan veteriner. Veteriner juga berarti ya Pak? Iya, kita punya untuk riset untuk peternakan dan veteriner. Oke, berarti kan tadi ada yang loka sapi potong, ada yang loka kambing potong ya Pak ya? Ada veterinernya sendiri gitu, ada balai penelitian ternak sendiri. Itu berarti setiap UPT ya Pak? UPT apa UK Pak ini kalau disebut seperti itu? UPT ya? UPT? Unit kerja garis miring unit pelaksana teknisnya. Oh, gitu. Itu kan seperti memiliki komoditas yang khusus gitu Pak, kayak kambing potong dan seperti itu. Nah, kalau untuk yang ternak-ternak unggas dan mungkin aneka ternak yang saya dulu pernah belajar tentang ulas sutra seperti itu, atau misalkan yang tentang apa ya, untuk kecoa dulu Pak, saya katanya itu untuk pakan gitu seperti itu. Apa itu komoditas seperti itu di mana Pak fokusnya? Kalau yang sampai yang aneka itu kita kelinci yang sudah berkembang di balai penelitian ternak Balitnak ya. Itu yang di Ciawi itu Pak? Ciawi ya. Di situ ada penelitian tentang sapi perahnya, ada domba, ada kemudian ada ayam, ada itik ya. Kelinci kita juga sudah banyak hasil penelitian, karena pada prinsipnya kan hasil kita ini dalam menghasilkan ternak yang betul-betul memiliki bibit unggul, ya, bibit unggul, baik itu di lolit sapi, lolit kapo, atau lolit sapo itu sapi potong, kapo itu kambing potong. Balitnak di sana terdapat menghasilkan bibit ternak yang unggul. Ada kita punya kambing burka, pogasi, ya, kemudian ayam KUB, kemudian ayam sensi, kemudian ayam gauksi, ya, banyak sekali yang kita keluarkan dari produk-produk bibit. Karena selain bibit, kita juga harus support di pakannya juga. Kita mempunyai formulasi ransum pakan yang baik, kemudian juga didukung oleh teknologi informasi. Kita harus mengikuti kan, sehingga kalau kita buka di Play Store kita ada Sidik, ya, Smart Feed, itu adalah produk dari Puslit. Udah bisa diakses melalui Google Play itu ya? Play Store itu ya? Ya, sudah bisa. Itu salah satu produk-produknya, dan masih banyak lagi yang menjadi produk-produk unggulan kita. Karena pada prinsipnya kita ada ternaknya, ada sarana pakannya, kemudian kita ada pendukungnya, dan ada sistem integrasi sapi dengan sawit, kemudian integrasi sapi jagung. Nah, ini kita kembangkan sekali untuk mendapatkan hasil yang prima, efisien, dan efektif. Oh, itu luar biasa sekali Pak. Saya nanti langsung main ke Play Store, langsung cek. Boleh, monggo, silakan. Silakan. Ya. Berarti sekarang gini Pak, saya sudah mendengar penjelasan Bapak. Kayaknya saya bisa menarik garis benang merah dari visi misi Puslitbanglag sebetulnya untuk akhirnya adalah untuk diadopsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Betul. Ya Pak ya. Mungkin kira-kira visi dan misi secara detailnya itu seperti apa sih Pak Puslitbanglag ini? Puslitbanglag ini punya memiliki visinya adalah menjadi lembaga penelitian dan pengembangan peternakan dan veteriner yang memberikan mendukung pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Karena saya kira kita dipimpin oleh Pak Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yassin Limpo, sangat memberikan arahan yang sangat jelas bahwa pertanian atau khususnya peternakan itu harus maju, harus mandiri, dan modern. Saya kira Bapak kita, Pak Menteri, sangat memberikan arah visi yang sangat-sangat jelas. Kita harus maju, tidak boleh mundur.
Dan beliau harus juga maju. juga nyentrik sih Pak. Kalau kalau menurut milenial seperti saya itu, beliau sebenarnya salah satu public figure yang memang memberikan inspirasi seperti itu Pak. Maksudnya tidak kekinian gitu Pak. Kalau menurut saya ya seperti itu Pak. Dan bisa menjadi suri tauladan. Jadi kita sebagai anak buah itu bisa mensuri tauladani prestasi, bekerja tidak hanya asal-asalan, harus bekerja keras. Dan dia membuktikan sehingga kita bisa mencontoh, mensuri tauladan. Susahnya pemimpin itu kan menjadi suri tauladan. Dan dia bisa menjadi suri tauladan. Jadi maju, kita bisa maju, tidak boleh mundur, harus lebih baik dari kemarin, dan punya kemandirian. Kita modern selalu menggunakan teknologi, di mana teknologi itu akan memberikan kemodern dari suatu usaha peternakan ini, modern. Jadi saya yakin bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itulah yang membawa kemajuan suatu bangsa, suatu peradaban. Itu akan meningkat, akan berubah karena memiliki sains dan teknologi yang modern. Iya, betul. Gitu. Salah satunya mungkin teknologi yang dihasilkan Puslit Bangnak yang sudah bisa diunduh di Play Store itu sendiri ya, Pak ya. Justru Puslit Bangnak ini memiliki organisasi strategis yang mendukung untuk maju mandiri modernnya peternakan. Di sini gudangnya orang pinter, banyak dokter-dokter, profesor, ya, dan banyak karya-karyanya yang bisa dimanfaatkan dan memang harus dimanfaatkan ke masyarakat. Gitu, Mbak. Nah itu Pak, saya sudah sebetulnya saya juga sudah pernah berbincang dengan Prof. Sofyan Iskandar dan beliau juga sudah menjelaskan tentang produk inovasi di bidang unggas Pak. Ada yang tadi ayam KUB 1 ya, ada Sensi, ada Gaopsi, dan itu tuh sebetulnya melalui proses yang sangat panjang seperti itu ya Pak ya. Iya. Sampai 6 tahun apa kalau tidak salah, 6 generasi atau 6 tahun lupa saya pokoknya seperti itu. Terus saya juga baru dengar lagi ini ada ternyata dari kambing juga ada, dari domba ada, sapi gitu. Terus ternyata juga bahkan untuk milenial sendiri kita sangat terbantu mungkin nanti dengan aplikasi-aplikasi yang sudah dihasilkan yang bisa kita akses melalui Google Play Store itu sendiri ya Pak ya. Nah, semakin penasaran saya ini Pak. Kira-kira program-program strategis ke depan itu seperti apa Pak untuk mungkin untuk lebih meningkatkan hasil-hasil inovasi yang sudah ada atau mungkin menghasilkan inovasi yang lebih baik lagi atau bagaimana gitu Pak kira-kira? Ya, jadi kita harus kerja yang lebih giat lagi, bukan hanya yang biasa tapi luar biasa dalam tadi memproduksi bibit. Jadi bibit unggul ini betul-betul bermanfaatnya dua, selain bibitnya unggul, kita juga mengembangkan dari sumber daya genetik kita. Jadi sumber daya SDG kita, khususnya ternak-ternak, ini juga akan terlindungi dan DNA-nya pun akan diambil, diekstrak dan disimpan, sehingga akan ini tantangan sumber daya genetik kita. Kambing gembrong itu juga sudah mulai punah, ini harus dijaga. Ya, itu natif kita ya Pak ya, maksudnya lokal. Kita beruntung, Indonesia itu terletak di Khatulistiwa dengan memiliki biodiversity yang sangat luar biasa, variasi. Ayam kita bervariasi, yang mau model apa ada. Oleh karena itu selain kita lindungi, kita seleksi untuk menghasilkan yang sesuai kebutuhan kita, mau bertelur yang banyak atau daging yang banyak. Ini memiliki arahan nantinya kita betul-betul mandiri betul. Artinya ternaknya bisa dari kita, sumber pakannya dari kita, kelolanya di kita, dan nanti kita bisa memenuhi kebutuhan rakyat kita dan sekaligus kita bisa ekspor. Wah luar biasa Pak, dari hulu sampai ke hilir itu kita harus mandiri seperti itu ya Pak. Ya mandiri, mandiri ya. Nah kalau misalkan dari saya itu pernah ditawari beasiswa, tapi itu yang mengadakan Asiar ya kalau tidak saya waktu itu seperti itu, tapi ternyata pas saya kulik-kulik beliau Asiar sendiri itu ada di kerjasama dengan Puslit Bangnak seperti itu Pak. Nah saya pikir mungkin Puslit Bangnak bukan hanya dengan Asiar gitu Pak, kerjasama dengan luar negeri dan mungkin dengan di dalam negeri universitas seperti itu ada peluang kerjasama apa gitu Pak kira-kira? Ya, karena sesuai misi kita, selain kita menghasilkan teknologi, inovasi, kita juga adalah menjadi instansi yang transparan, ya, transparan yang
Kemudian yang ketiga juga kita memiliki jaringan kerjasama baik internasional maupun dalam negeri, salah satunya Asyar. Program Asyar ini sudah lama sekali, bertahun-tahun ya. Kita mengembangkan sawit sapi, kemudian banyak sekali untuk Asyar ini, salah satunya juga untuk meningkatkan sumber daya manusianya, untuk disekolahkan ya. Betul. Kemudian kita juga dengan New Zealand untuk gas rumah kaca ya, greenhouse gas ini, karena ini menjadi masalah internasional ya. Di dalam negeri kita dengan universitas, salah satunya nanti insya Allah di bulan September kita ada seminar internasional kerjasama dengan Untas Mataram di NTT. Itu online atau offline, Pak? Untuk karena pandemi kita masih online, tetapi secara internasional. Ya. Oh, internasional. Secara internasional sudah banyak insya Allah nanti peneliti-peneliti dari Korea, dari Jepang, Amerika, Australia juga akan ikut meramaikan tentang seminar kita luar ini. Biasa. Itu bulan September ya? September insya Allah. Semoga tepat kita punya planning tanggal 6 dan 7. Oke. Mudah-mudahan dilancarkan ya Pak ya. Amin. Terus itu kan untuk ini Pak, kemarin kan saya ngobrol juga dengan Prof. Ismet Inono Pak terkait dengan media, salah satu media publikasi di Puslitbangnak sendiri yang namanya itu Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner atau JITV. Nah itu sebetulnya dari Puslitbangnak sendiri itu peluangnya seperti apa gitu? Maksudnya untuk keluar gitu Pak, mungkin kan itu kalau kemarin Prof. Ismet merangkul semua saintis yang ada di Indonesia yang memiliki ide-ide yang bisa membangun Indonesia gitu Pak. Itu mungkin dari Bapak sendiri bagaimana itu Pak? Ya, karena menulis ya, membaca ini sesuatu yang sangat pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kita punya JTV, punya Wartasoa, dan ini open ya. Mungkin mahasiswa yang mau yang skripsi, yang S2, S3 ataupun para pengajar, dosen ya. Ini dan kita sudah bersurat ke universitas, beberapa universitas sudah kita surati untuk silakan gunakan jurnal kita ini ya, karena ini saya kira juga berumur panjang, udah lama untuk 26 tahun kalau nggak salah kemarin 26 tahun sehingga sudah kualifikasinya sangat-sangat terjamin. Sudah Scopus juga kalau tidak salah kemarin, kemudian Sinta 1 ya kalau di Kemenristek BRIN itu Sinta 1. Jadi bukan hanya pengakuan di dalam kita sendiri, tapi orang luar juga sudah memberikan pengakuan. Kerjasama kita juga sudah kerjasama dengan BRIN juga, karena kita ada program prioritas riset unggulan ya. Kita juga sudah ada. Kita juga nanti ada riset penelitian inovasi kolaboratif untuk pengembangan sapi integrasi jagung di NTB ya, di Sumbawa, dan nantinya banyaklah kita untuk lebih berkarya untuk bisa digunakan oleh masyarakat. Kembali ke masyarakat. Iya. Wah, sangat ditunggu sekali Pak, karena sebetulnya ya itu ya, krusialnya kita itu adalah menghasilkan produk yang memang efisien tadi ya Pak. Betul. Ya, efisien yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri seperti itu. Kalau kata Bapak sih percuma kita produksinya banyak tapi mahal seperti tadi kita sempat ngobrol di belakang kamera itu Pak. Karena eranya era global ini memang harus kita hadapi dengan lebih jeli, karena di sini ini adalah kita tidak hanya sekedar memproduksi, tapi betul-betul memproduksi yang efisien, efektif sehingga memiliki daya saing, karena pasar bebas tidak bisa ditolak. Akhirnya kan kita bersaing. Kalau kita memproduksi tapi harga cost-nya tinggi, ya kalah saing, nantinya akan tidak laku di pasaran. Ya, itu pun ngepeknya nanti bisa merugikan usaha kita. Sehingga memang hewannya, ternaknya harus the best, ternaknya harus bagus, ternaknya bibit unggul, memiliki pertumbuhan cepat, reproduksi yang telur yang banyak dan sebagainya. Tetapi kita pakannya harus murah, tapi bisa memenuhi kebutuhan ternak. Kemudian sistemnya juga dalam nanti distribusi ke pasarnya juga pendek, efisien dan efektif, sehingga terbentuklah suatu keunggulan. Ini suka nggak suka kita harus ke arah situ.
ternyata tantangannya luar biasa ya Pak ya. Karena kita tidak mengembangkan hanya satu komoditas gitu Kak di sini ya Pak ya. Kita banyak mengembangkan komoditas dan itu memerlukan proses yang tidak singkat juga ya masing-masing komoditas tersebut. Nah, terus kira-kira nih Pak, kedepannya tuh akan seperti apa Pak untuk Puslitbanknak sendiri? Mungkin fokus kedepannya seperti apa atau strategi-strategi kedepannya gitu Pak? Program-programnya seperti apa yang akan dicanangkan oleh Puslitbanknak sendiri gitu? Oke, jadi kita eranya adalah era riset kolaboratif istilahnya. Jadi tidak model, kalau saya boleh bayangkan, Thomas Alva Edison itu dulu riset tentang bola lampunya itu sendirian di bawah tanah, kemudian diproduksi sendiri, dihasilkan oleh perusahaan sendiri. Sekarang sifatnya eranya karena dengan perubahan revolusi informasi 4.0 ini, di mana komunikasi begitu cepat, sehingga kolaborasi lah jawabannya untuk penelitian kita. Dan ini sudah kita lakukan, kita berkolaborasi baik dengan antar kementerian instansi pemerintah maupun dengan pihak luar negeri ataupun antar lembaga sendiri ya. Kita Puslit tidak hanya Puslit berkolaborasi dengan Puslitbank tanaman pangan, dengan perkebunan, dengan horti dan sebagainya, sehingga akan menjadi sebuah kolaborasi yang baik dengan universitas, dengan pihak-pihak luar negeri ya. Saya kira ini memang harus pandai-pandai berkolaborasi, tetapi ya kolaborasi yang tepat ya, tentu saja yang semuanya punya semangat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Karena kita sebagai problem solver kan, sebagai pemecah permasalahan itu kolaboratif. Kalau kata kuncinya untuk ke depan ini. Karena kita juga peternakan tidak bisa berdiri sendiri ya Pak, harus didukung dengan pertaniannya, didukung dengan lahannya. Gitu. Mekanisasinya, kita ada BP Mektan ya. Bagaimana nanti, karena kalau semua kita tangan sendiri tidak bisa, kita berkolaborasi ya. Seperti untuk menghasilkan jarum suntik yang efisien mungkin Mektan, untuk pabrik pakan yang pabrik pakan mini yang kita di daerah mungkin dengan Balai Besar Mekanisasi Pertanian. Jadi memang harus berkolaborasi, terbuka, maka jadi transparan ya, akuntabel ya. Jadi orang baik lah. Dan mungkin akhirnya tetap akan produk yang efisien dan efektif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri seperti itu ya Pak. Pak, kayaknya untuk sesi kita mengenal Puslitbank sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan, cuman saya ada yang lebih saya saya ingin gali sebenarnya dari Bapak sendiri gitu. Tapi nanti kita akan bahas itu di segmen selanjutnya gitu Pak ya. Untuk segmen pertama tentang Puslitbanknak, mungkin saya sudahi dulu sampai ini. Nanti mungkin kalau ada yang ini sobat farmers yang mungkin ada yang ditanya atau apa, kan mungkin nanti saya akan manggil lagi, Pak tolong dong jawab pertanyaan sobat farmers ini Pak. Gitu. Silakan, kan kita ada websitenya juga ada Facebook, website, Instagram ya. Di Facebook itu Puslitbank Peternakan kalau nggak salah ya. Lupa. Nanti kita juga banyak akun-akun medsos kita, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube. Nanti bisa sih sobat farmers nanti mungkin mengajukan pertanyaan yang kira-kira perlu dijawab gitu sama kita. Nanti kita mungkin akan mengundang Bapak lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke Pak, mungkin ada pesan terakhir Pak mungkin untuk peneliti-peneliti kita atau mungkin untuk partner kita di luar atau untuk sobat farmer semua yang sedang mendengarkan itu. Ya, kami mengharapkan semuanya ikut berperan aktif, memberikan informasi, dukungan ya, dan kepada para peneliti tetap semangat biarpun dalam kondisi pandemi. COVID ya, tetap memiliki kreativitas, inovativitas dan daya juang yang tinggi, karena para peneliti ini adalah tulang punggung riset kita, dan hasil-hasil pemikiran, hasil-hasil penelitian mereka ini menjadikan produk dari Puslit, dan kami ingin menghilirisasi ya, sebagaimana Pak
Menteri Pertanian menyampaikan kita adalah tahun hilirisasi, tidak boleh hasil riset kita itu ngendon di laboratorium, tidak boleh riset-riset kita cuma di etalase, tapi betul-betul mengalir ke masyarakat. Saya harapkan podcast ini juga memberikan salah satu sarana untuk mengalirkan. Paling tidak sudah mulai kenal namanya, kemudian apa nanti produknya, dan tidak bisa hanya selesai sekian menit, tetapi silakan nanti komunikasi secara efektif. Dan MKUB kita kan sudah jutaan itu menyebar ke masyarakat. Ya, betul. Sampai kadang-kala kita nggak ngerti kalau di sini sudah ada sebarannya ya. Sampai sudah nyebar. Ya, ini betul-betul manfaat kan. Ya, kelinci kita kalau kita jalan ke Magelang mungkin ada orang nggak ingat bahwa itu dulunya adalah karya Puslit. Yang banyak sekali sebetulnya. Dan alhamdulillah kita memang tidak ingin disebut-sebut namanya, tetapi karya kita biarlah bermanfaat di tengah-tengah masyarakat kita lah. Tapi perlu sih Pak kita tahu, karena kita harus mengukur juga seberapa besar, seberapa luas produk kita termanfaatkan oleh masyarakat sebetulnya. Jadi tidak apa-apa kita narsis sedikit lah Pak. Ya. Dan semoga Indonesia akan tambah jaya. Indonesia NKRI adalah menjadi lebih kuat karena negara kita harus terus menuju keadilan, menuju kemakmuran, kesejahteraan untuk rakyatnya. Insya Allah peternakan mendukung pertanian untuk menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan makmur. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian Sobat Farmers mungkin perbincangan kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.